Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Juli Artawan dengan NIM 1101194107 dari TT 4309. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar literasi data. Di sini saya ambil tema ketertarikan mahasiswa atau mahasiswi belajar teknik telekomunikasi di Telkom University. Oke, untuk yang pertama ada pendefinisian pertanyaan riset. Di sini saya ambil 3 pertanyaan riset. Yang pertama, ketertarikan mahasiswa atau mahasiswi belajar TT di Telkom University, kemudian motivasi dalam belajar TT, dan metode yang disenangi dalam belajar teknik telekomunikasi atau TT. Kemudian yang B, identifikasi data. Dalam identifikasi data ini membutuhkan beberapa variabel dan skala. Di sini ada variabel kualitatif. Yang pertama, apakah menurut Anda belajar TT itu menyenangkan? Apakah dengan belajar TT bisa memberikan dampak bagi kehidupan Anda? Kemudian untuk variabel diskrit, itu ada 3 pertanyaan. Apakah Anda tertarik untuk belajar TT? Berapa persen pengetahuan Anda dalam belajar TT hingga saat ini? Dan metode belajar yang Anda sukai. Kemudian untuk skala nominal, di sini apa yang membuat Anda termotivasi untuk belajar TT? C, itu pengumpulan data. Di sini saya lakukan dengan menggunakan Google Form. Namun yang pertama, saya melakukan variabel yang digunakan, itu ada 4 variabel, di mana yang pertama ketertarikan belajar TT, presentase materi pembelajaran yang dapat diserap, motivasi dalam belajar TT, dan metode belajar yang disenangi. Kemudian untuk metode pengumpulan survei, di sini saya menggunakan kuesioner yang dibuat menggunakan Google Form. Kemudian langkah-langkah dalam pengumpulan data. Yang pertama, menentukan siapa yang akan diobservasi. Di sini ada mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian mengetahui dengan jelas data yang diperlukan. Dan bagaimana cara pengumpulan data dengan cepat dan mudah. Di sini saya menggunakan kuesioner yang dibuat dengan Google Form. Kemudian yang keempat ada klarifikasi variabel data menggunakan data terstruktur. Di sini ada ketertarikan belajar TT, presentase materi pembelajaran, motivasi dalam belajar, dan metode belajar yang disenangi. Kemudian yang D itu ada evaluasi kualitas data. Yang pertama ada komplit, di mana tersedianya semua variabel, tersedia semua unit observasi, tersedia semua nilai dari variabel, dan laporan penelitian. Kemudian ada koheren. Di sini pada koheren dibagi menjadi referential integrity dan value integrity. Pada referential integrity, di sini dilihat dari hasil survei kuesioner. Dari hasil survei tersebut menjawab tertarik sebanyak 60% mahasiswa dan 40%-nya mahasiswi. Kemudian ada value integrity. Dari data yang didapatkan, hasil terbanyak atau rata-rata milih 50%. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Kemudian yang ketiga itu correct. Dalam hal ini, saya menerima 34 tanggapan dari mahasiswa maupun mahasiswi dengan jurusan teknik telekomunikasi di TELU. Sebagian besar mereka menanggapi bahwa ketertarikan belajar TT di TELU sangat besar karena dilihat dari segi universitasnya. Namun dalam hal pembelajaran di kelas tidak begitu menarik, sehingga hingga saat ini hanya beberapa persen materi yang mampu dipahami. Dari rata-rata tanggapan itu hanya 50% materi yang dipahami oleh mahasiswa maupun mahasiswi. Kemudian ada accountability, atau siapa yang bertanggung jawab terhadap data Anda. Di sini saya sendiri selaku penyurvei menggunakan Google Form. Selanjutnya yang E, visualisasi data. Di sini ada tabel atau diagram
ketertarikan mahasiswa dalam belajar teknik telekomunikasi di Telkom University. Di sini ada 40% mahasiswi dan 60% mahasiswa, di mana pada diagram ini dapat kita simpulkan bahwa lebih banyak mahasiswa daripada mahasiswi yang tertarik belajar teknik telekomunikasi. Kemudian pada diagram yang kedua, di sini ada presentase materi pembelajaran TT yang diserap hingga saat ini. Dan dari diagram ini ada 18 orang laki-laki sudah menyerap 50% dari materi, dan ada 16 orang perempuan yang baru menyerap 25% dari materi yang dipelajari. Nah, pada diagram selanjutnya, ini ada diagram motivasi mahasiswa atau mahasiswi dalam belajar teknik telekomunikasi. Rata-rata di sini mereka menjawab 90%-nya itu bisa bekerja di Telkom Indonesia. Sedangkan untuk bisnis itu 40%, yang ingin bekerja di luar negeri itu 60%, dan menjadi dosen sebanyak 80%. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa minat atau motivasi terbesar dari mahasiswa maupun mahasiswi itu ingin bekerja di Telkom Indonesia. Kemudian ada diagram metode yang disenangi dalam belajar teknik telekomunikasi. Dari beberapa tanggapan dari mahasiswa maupun mahasiswi, mereka lebih banyak memilih langsung kerja praktek atau langsung praktek di lab maupun di lapangan daripada hanya belajar di kelas maupun belajar berkelompok. Kemudian yang F, di sini ada analisis dan interpretasi data. Yang pertama, statistika deskriptif. Untuk jenis kelamin responden, itu saya beri lambang N, sebanyak 34 mahasiswa, di mana untuk laki-laki sebanyak 18 orang, presentasinya 60%, sedangkan perempuan yaitu 16 orang, dengan presentase 40%, sehingga total N-nya atau banyak mahasiswa dan mahasiswinya itu sebanyak 34 orang dengan presentase 100%. Kemudian untuk tabel yang kedua, itu yang pertama presentase materi pembelajaran TT yang dapat diserap hingga saat ini. Untuk laki-laki itu sebanyak 50% dan perempuan sebanyak 25% dari 16 orang dan laki-laki dari 18 orang. Kemudian motivasi dalam belajar TT itu saya ambil yang terbanyak, itu Telkom Indonesia, itu sebanyak 90%. Dan metode yang disenangi, itu langsung praktek, itu sebanyak 80%. Nah, di sini dalam uji statistik, dalam penelitian ini, saya menggunakan uji perbandingan atau komparasi, dependent testing, antara laki-laki dan perempuan. Dari tabel-tabel yang ada di atas, saya lakukan perhitungan menggunakan uji T dengan dua sampel tersebut, di mana nilai statistik T dapat dihitung dengan rumus seperti berikut. Kemudian untuk SP-nya, itu merupakan point estimator standard deviation for two sample yang dihitung dengan rumus seperti berikut. Nah, setelah menghitung dari kedua rumus tersebut, kemudian untuk rumus derajat bebasnya, itu N1 plus N2 dikurangi 2. Di sini saya mendapatkan hasil keterangan di mana rata-rata perempuan untuk simbol X1 itu hasilnya 13,33, rata-rata laki-laki itu 4,33, standar deviasi perempuan atau di lambang S1 itu 1,52 sekian, standar deviasi laki-laki S2 3,51 sekian, dan ada jumlah perempuannya N1 16 orang dan jumlah laki-laki N2 sebanyak 18 orang.
Nah, dan untuk menghitung T-nya, kita bisa menggunakan rumus seperti berikut, di mana saya mendapatkan hasil 6,019, dan untuk SP-nya tersendiri, setelah saya hitung, saya mendapatkan nilai sebanyak 3,171. Dan derajat bebas itu 18 ditambah 6 dikurangi 2 itu sama dengan 22. Kemudian untuk nilai kritis T dengan derajat bebas 18 plus 6 dikurangi 2 sama dengan 22. Dan tingkat signifikasinya sebanyak 5% adalah 2,074. Sehingga dari perhitungan tadi, diketahui nilai statistik T itu sebenarnya 6,011917, yakni terletak pada daerah signifikan. Itu antara min T kritis hingga plus T kritis. Sini daerah tidak signifikan pada panah yang ini atau di daerah ini itu daerah signifikan, dan sebelah kanan ini juga daerah signifikan. Sehingga hasil dari pengujian tersebut dengan menggunakan t-test atau uji perbandingan dan komparasi antara laki-laki dan perempuan menunjukkan hasil yang berbeda dan terdapat perbedaan yang signifikan, di mana ketertarikan mahasiswa ataupun mahasiswi dalam belajar PT di TELU sebanyak 40% perempuan dan 60%-nya laki-laki. Untuk persentase materi pembelajaran yang dapat diserap itu 18 orang laki-laki sudah mencapai 50% atau setengahnya, dan 16 orang perempuan mencapai 25% dari materi yang sudah dipelajari hingga saat ini. Adapun motivasi mahasiswa maupun mahasiswi dalam belajar TT itu bermacam-macam. Yang ingin bekerja di perusahaan Telkom itu sebanyak 90%, untuk bisnis 40%, bekerja di luar negeri 60%, dan menjadi dosen sebanyak 80%. Kemudian untuk metode yang disenangi dalam belajar TT di Telkom University itu rata-rata 80%-nya memilih langsung praktik daripada hanya belajar di kelas dan belajar berkelompok. Untuk kesimpulan tersendiri di sini, dari hasil uji yang saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa perbedaan ketertarikan mahasiswa ataupun mahasiswi belajar teknik telekomunikasi di TELU, dalam hal ini, baik perempuan maupun laki-laki memiliki minat dan tujuan yang berbeda dalam sistem belajar teknik telekomunikasi di Telkom University. Nah, dan ini ada lampiran dari Google Form yang sudah saya buat dan sudah diisi. Di sini untuk materi yang diserap, itu saya beri label warna kuning sesuai dengan diagramnya, dan motivasi maupun metode pembelajarannya disesuaikan dengan diagram. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.